Jadi pertama kali saya ngedrop CV itu diwawancara, langsung di itu apa namanya, di sapa gitu loh. Teko Surabaya ndi Mas? Terus dia tanya ke saya, teman saya itu, Mas, bos nganu Mas, njaluk apa istilahnya, njaluk sampean kerja cepet. Soalnya bos rada bad mood dino iki. Si bos langsung ke saya, kamu itu kenapa? Kerja kayak dongki gitu loh. Waduh, langsung jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saat Kendu Channel, guys. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Ya, hari ini bener-bener lumayan dingin ya guys ya. Jadi apa namanya, Darwin sekarang masih di istilahnya di kasih musim dingin. Alhamdulillah suhu sampai sekitar 22 derajat atau sampai berapa ya, biasanya sampai frozen guys ya. Ini suhunya sekarang sekitar jam 9 lebih 12, 22 derajat guys. Jadi lumayan dingin, enak. Oh ya, hari ini saya mau berbagi pengalaman. Kalau saya dulunya itu kerja juga kebanyakan seperti para pendatang dari Indonesia, dari manapun. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol like-nya, serta di share ke teman-teman supaya video ini bisa memberi wawasan ya guys ya. Dan buat teman-teman yang mau datang ke Australia biar nggak kaget. Saya beberapa hari yang lalu istilahnya jalan-jalan guys ya, jalan-jalan ke daerah tempat saya kerja pertama kali sewaktu sekitar tahun 2013-an atau 2014-an awal gitu ya. Di situ saya memakai student visa untuk datang ke sini sebagai pelajar, dan waktu itu kesini itu bahasa Inggris, waduh bener-bener minim banget. Meskipun saya sudah belajar bahasa Inggris di Indonesia, tapi ternyata kenyataannya beda banget bahasa Inggris yang dipakai di sini itu. Emang istilahnya teori sama praktek itu bener-bener beda kalau seumpama diterapkan langsung di lapangan. Jadi waktu itu guys ya, saya kurang lancar banget gitu loh untuk memahami apa yang diomongin orang-orang lewat conversation atau lewat istilahnya percakapan setiap hari di sini. Singkat kata, singkat cerita, saya datang ke sini 2013 cari kerja guys. Ya. Waktu cari kerja, drop resume ke sana ke sini, terus bolak-balik saya istilahnya apply juga online, apply juga lewat ngedrop CV itu kayak door to door gitu loh guys. Naruh lamaran di kafe, di restoran, dan singkat cerita alhamdulillah langsung dapat kerjaan itu sebagai kitchen hand di dapur restoran, di kafe. Di kafe itu dulu apa ya namanya, saya lupa, kemungkinan sekarang masih ada, tapi kemarin saya kesana itu namanya ganti ya.
namanya ganti lagi guys. Kemungkinan pemiliknya juga masih sama, tapi saya nggak tahu juga. Saya kemarin cuman lewat aja, nggak sampai masuk. Terus saya dapat di situ, alhamdulillah. Waktu itu gaji 1 jamnya 21 dolar. Itu tahun 2014. Wah, lumayan lah, alhamdulillah. Tapi untuk biaya segitu atau gaji segitu per jam, saya nggak dapat banyak jam guys. Bener-bener jamnya itu waktu itu sekitar 4 jam 1 minggu. Ya nggak cukup gitu loh kalau buat biaya kuliah yang seumpama kalau harganya 1 semester itu sampai 10.000 atau 9.000 atau 11.000 dolar Australia. Ya untuk gaji 1 jam 21, terus 1 minggunya cuma 4 jam, ya jelas saya bener-bener kurang banget gitu loh. Jadi ya saya waktu itu istilahnya saya tekunin aja lah. Singkat cerita, saya ditaruh di belakang, jadi cuci piring. Ya maklum ya guys ya, jadi saya apply-nya juga waktu itu kitchen hand. Saya pikir kitchen hand itu juga bisa di depan juga gitu loh, tapi ternyata enggak, khusus di belakang. Waktu itu saya diterima sama pemiliknya. Itu pemilik dari istilahnya campuran, yang laki-laki kelihatannya dari Cina Timoris atau dari Timor Leste gitu loh guys, tapi Cina. Terus yang istrinya itu dari Jakarta. Wah, itu istrinya saya istilahnya baik banget sama saya. Istilahnya nggak sama saya aja sih, sama semuanya, sama karyawan daerah situ juga baik banget. Terus ada juga untungnya waktu itu saya kan nggak tahu apa-apa guys ya, dan waktu itu masih ada istilahnya pegawai tetapnya di situ. Dia dari Surabaya juga. Wah, untung. Jadi pertama kali saya ngedrop CV itu diwawancara, langsung di sapa gitu loh. Tekok Surabaya ndi Mas? Waduh, langsung kaget, saya seneng. Wah, ternyata ada yang bisa ngomong bahasa Indonesia, apalagi juga dari Surabaya gitu loh. Saya nggak sendirian ternyata guys ya. Akhirnya wawancara itu sama si istrinya dikasih jam itu tadi, dan alhamdulillah keterima. Terus langsung kerja tiap hari Sabtu sama Minggu kalau nggak salah waktu itu. Jadi satu minggu itu cuma 2 kali shift guys. Terus temen saya yang dari Surabaya itu udah lama kerja di sini. Dia sekitar 4 tahunan atau 3 tahunan lebih istilahnya lebih awal dari saya gitu loh. Terus saya diajarin sama dia, Mas siapa ya namanya, Mas Stephen kalau nggak salah, lupa saya namanya waktu itu guys ya. Saya ditaruh di belakang, kitchen hand, cuci piring, angkat-angkat dan sebagainya. Saya ditaruh di belakang di bagian cuci piring. Ya tahu sendirilah kalau seumpama di bagian belakang cuci piring pasti bedubel sama piring sama cucian dan sebagainya. Angkat-angkat, terus ngeringin piring dilap dan sebagainya. Nggak cuman piring aja, semua panci-panci yang gede banget itu semuanya harus dicuci. Tapi alhamdulillah waktu itu ada istilahnya dishwasher itu guys, seperti alat cuci piring gitu loh. Jadi
membantu banget. Tapi pernah juga waktu itu dishwashernya mati. Aduh, dia, aduh, wis angkat-angkat, terus akhirnya manual guys istilahnya. Manual itu ya nyuci sendiri satu-satu gitu loh. Ya ditelatenin aja gitu wes. Juga apa namanya, awal-awal kerja adanya diterimanya di bagian itu. Apalagi bahasa Inggris au gitu, nggak tahu lah. Ya udah, paham aja enggak apa yang diomongin orang sini. Namanya juga awal-awal kerja di sini, wes bener-bener istilahnya biarin lah istilahnya bertarung sama piring-piring di dapur gitu. Terus waktu itu si bos, wah bener-bener gimana ya, kalau si bos ini dia langsung terjun sendiri guys. Dianya yang jadi chef, jadi yang masak-masak itu semuanya dia, yang ngatur-ngatur semuanya dia nyuruh-nyuruh juga setiap harinya ke pegawai kita. Jadi termasuk saya juga. Saya ingat waktu itu, wah waktu itu dia kelihatannya capek banget, terus namanya juga berkecimpung di dapur ya, masak-masak, suasananya panas, suasananya juga ribet, suasananya juga istilahnya banyak setoran atau banyak target, kan ada order banyak, terus dia masak, order banyak dia masak gitu guys ya. Cuman satu aja chef waktu itu, ya si bos itu aja gitu loh. Saya ingat waktu itu dia kayak bad mood banget gitu guys, marah gitu. Terus akhirnya ngelihat saya itu kayak kurang cepet gitu loh kerjanya. Di sini kan tahu sendiri bayarannya kan setiap jam. Jadi setiap jam itu harus kamu tuh kerja bleng. Bener-bener guys, mati-matian waktu itu. Angkat piring sampai hampir sekitar kemungkinan 10 kilo. Itu setiap kali angkatan. Guys, saya mau turun dulu soalnya di sini bener-bener dingin banget. Saya mau duduk aja di tangga sini. Lanjut cerita ya guys ya. Jadi istilahnya itu waktu bos bad mood, dia ngelihat saya kerja itu kayak istilahnya kurang cepet. Akhirnya marah-marahnya ke teman saya dulu waktu itu. Setelah marah-marah ke teman saya, terus dia tanya ke dia, si bos tanya ke teman saya, teman kamu itu kenapa kok kerjanya kurang cepet itu? Dia sakit apa gitu? Kalau sakit pulang aja, nggak usah. Saya enak, nggak bayar juga gitu loh. Terus dia tanya ke saya, teman saya itu, mas, bos mas njaluk istilahnya njaluk sampean kerja cepet, soalnya bos rada bad mood dino iki. Akhirnya oh iya ya mas, aku kerja cepet sih, kudu cepet guys. Jadi waktu itu langsung saya cepetin kerja saya itu, padahal saya juga udah cepet loh guys di situ waktu itu. Saya nggak tahu kurang cepet kayak gimana ya, namanya juga orang lagi bad mood ya. Semuanya pasti ada aja alasannya. Terus waktu itu dia itu langsung ngomong ke saya, told off saya gitu loh, langsung istilahnya diparani, langsung apa sih kalau bahasa Indonesianya itu, langsung hadepin gitu loh. Si bos langsung ke saya, kamu itu kenapa kerja kayak dongki gitu loh. Waduh, langsung jelek, bener-bener jelek dibilangin kayak gitu. Dongki itu kayak keledai gitu loh guys. Keledai kan
istilahnya kerjanya kan lambat gitu loh, jalannya lambat, terus mesti lemah, letih, lesu gitulah. Saya dibilangin kayak gitu guys, waduh langsung jelek saya. Itu belum lama saya kerja sama dia itu langsung digituin. Ya bos, ya bos. Akhirnya ya udah, dia pengennya kamu itu saya bayar 1 jamnya itu gede. Waktu itu udah gede, udah lumayan. Jadi kamu itu kudu kerja cepat gitu, kerjaan masih banyak gitu. Ya bos, ya bos, ya bos. Ya udah, dari situ jepret masih sakit ini guys. Wah, nggak ada loh seumur-umur sampai digituin. Baru pertama kali digituin di sini di Australia. Waduh, saya langsung istilahnya down banget juga. Siapa yang nggak down guys digituin. Terus akhirnya singkat cerita ya masih ngerasain sakit gitu loh, tapi harus kerja, toh juga saya butuh kerjaan ini gitu loh. Akhirnya saya break itu istirahat, makan siang dapat dari situ ya guys ya. Jadi nggak perlu bawa atau bontot dari rumah, nggak masalah, minum juga bisa di situ. Terus saya kerja dikasih istirahat itu 15 menit atau 30 menit break gitu loh, istirahat. Terus si bos itu masih bad mood waktu itu. Terus dia ngelihat saya waktu duduk makan itu, saya padahal ngitung juga gitu kan, jam istirahat saya jam segini mulainya sampai jam segini, jadi saya tahu gitu kan. Terus si bos itu masih bad mood, langsung ngomong ke teman saya, temanmu itu loh udah lama istirahatnya kok masih aja duduk-duduk. Akhirnya si teman saya ngomong, mas, bos njaluk sampean kerja mana mas, cepetan mas, soalnya waktu sampean wis entek, waktu sampean udah habis gitu loh buat istirahatnya. Waduh, ya apa ya, ya wis lah, ya wis, ya mas, makasih mas. Terus si bos masih bad mood banget, pokoknya seharian waktu itu bad mood banget dia. Terus singkat cerita, si mertuanya itu datang gitu loh, terus nenangin saya. Waktu itu ya agak berbesmili guys, digituin sehari itu istilahnya di ultimatum kayak gitu ya. Siapa yang gimana ya, siapa yang nggak langsung down gitu loh. Tapi saya inget kerja seperti itu, kerja di Australia itu emang pilihan saya sendiri gitu loh. Saya pengen di Australia, saya pengen kerja, entah gimana pun caranya saya harus masuk di sini dulu kerja gitu ya. Saya lewat student visa gitu kan waktu itu. Terus akhirnya si mertuanya ini nenangin saya, udah nggak apa-apa, kamu jangan diambil perasaan, jangan sampai dimasukkan ke hati, bos juga mesti kayak gitu kok. Dia tahu sendiri kerjanya di belakang kompor panas-panas gitu, terus orderan banyak gitu kan ya. Saya harap kamu ngerti sendiri. Oh iya pak, iya pak. Si mertuanya kan itu mertua dari Jakarta, jadi istilahnya nenangin sayanya itu ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Jadi ya saya agak gimana ya, agak santai gitu nerimanya. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan, toh juga kita sama-sama butuh. Terus pulang itu mesti capek banget guys. Waduh, tiap kali habis dari kerja itu ya Allah capek banget guys. Pulang masih naik bis, nunggu bis itu sekitar, itu kan kerjanya di weekend ya guys ya, nunggu bis itu sekitar hampir 45 menit.
hujan panas itu, aduh ya Allah, ya apa ya, ya wis lah ditelateni ae kan. Terus akhirnya saya apply lagi gitu loh, mencoba di bidang yang berbeda, bukan di bidang kafe lagi atau restoran. Excuse me guys ya. Jadi saya apply lagi waktu itu di public service atau pelayanan masyarakat seperti itu. Terus alhamdulillah keterima guys. Wah, gaji langsung jebret 35 waktu itu per jam. Langsung saya di situ diterima, dan saya minta dari apa ya, reference itu istilahnya kayak apa ya kalau di Indonesia itu. Jadi saya apply di perusahaan yang baru itu harus ada reference kerja, atau istilahnya apa ya referensi itu di Indonesia itu apa ya, bentar guys ya, istilahnya hubungan lah, referensi itulah. Si perusahaan baru saya itu minta referensi kerja saya yang saya pernah kerja gitu loh. Untungnya saya pernah kerja di situ, kafe itu. Pertama kali kerja di Australia di kafe itu. Akhirnya ya udah saya kasih referensi itu. Bleng. Akhirnya perusahaan baru nerima saya. Waktu itu sebagai kasual. Kasual itu kerjanya nggak tentu, tapi gajinya tinggi. Alhamdulillah waktu itu shift pertama saya kerja. Kan di sini kebanyakan kerja shift. Saya langsung perform guys. Perform istilahnya gaji tinggi ya kan. Ya udah saya buat istilahnya itu, saya buat performa bagus gitu. Saya pengen nunjukin saya itu juga kerja keras gitu. Ternyata waktu itu bosnya itu dari Indonesia juga. Wah, alhamdulillah. Dan bosnya cewek, bukan cowok. Jadi waktu itu dia ngelihat saya kerja. Dia seneng. Wah, orang ini rajin. Dia kasual dari mana ini? Itu si bos saya itu tanya dari waktu tahun bukan akhir 2014. Saya dapat kerja lagi itu pertengahan 2014 atau berapa gitu. Soalnya saya di kafe itu nggak lama guys, beberapa bulan gitu. Terus si bos tanya ke staff yang lain, itu siapa itu kok kerjanya kayak gitu? Saya suka itu kerjanya, kasih itu apa kerjaan terus di sini. Kita butuh orang seperti itu gitu katanya. Wah, akhirnya si staff itu tadi bilang ke saya sebelum saya selesai, kamu saya tadi dibilangin kamu kerjanya bagus dan si bos seneng. Kamu kapan bisanya kerja? Soalnya waktu itu kan saya kasual itu cuman panggilan saja guys. Jadi saya nggak dikasih jam pasti gitu loh. Oh iya ya udah. Akhirnya saya kasih jam saya ke mereka gitu loh. Saya bisanya hari ini. Yang penting dalam jangka 1 fortnight, dalam jangka 2 minggu itu saya nggak boleh lebih dari 40 jam. Soalnya saya masih student gitu kan. Akhirnya dikasih sama bos itu. Oh, singkat cerita bos suka. Akhirnya disuruh itu guys, disuruh apply, disuruh daftar permanen. Permanen itu kerjaan apa ya istilahnya, kerjaan yang jamnya itu pasti gitu loh. Soalnya kalau permanen itu bener-bener
jamnya itu setiap 2 minggu itu pasti. Kalau kasual kan itu nggak pasti ya guys ya. Jadi bisa lebih, bisa kurang, tergantung shift. Tapi waktu itu saya didukung sama si bos. Saya suka kerjamu, kamu langsung aja apply permanen. Akhirnya saya apply permanen ya guys ya. Saya dapat pekerjaan, alhamdulillah waktu itu sudah dapat permanen, kerjaannya posisinya udah permanen, istilahnya karyawan tetap. Alhamdulillah semuanya udah bisa tercukupi dalam hal membayar kuliah dan juga biaya istilahnya sehari-hari saya di sini. Terus saya terus kerja terus sampai akhirnya sekarang ini saya dapat posisi sebagai karyawan tetap yang kerjanya full time. Waktu itu part time aja. Part time itu cuman sebagian aja. Terus yang sekarang udah full time, jadi kerja full gitu loh. Boleh setiap hari kerja gitu kan. Intinya alhamdulillah semuanya dibalik kesusahan itu insya Allah guys ya, kalau ada niat itu pasti ada kesuksesan atau ada keberhasilan gitu loh. Jadi buat teman-teman kalau pengen ke Australia itu harus tekadnya bener-bener tekad bulat banget gitu loh, jangan setengah-setengah. Kalaupun di ejek-ejek atau dikata-katain ini itu ya pastilah, secara manusia biasa orang pasti sakit ya kan. Tapi kita harus balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Diri kita sendiri, tujuan kita di sini apa, terus kita harus melewati rintangan itu seperti apa gitu kan. Harus merefleksi kita sendiri ya kan. Jadi jangan langsung pengen enaknya aja gitu. Kesini saya pengen langsung kerja enak gitu, nggak ada guys. Wong banyak loh orang-orang Indo, meskipun orang orang berpendidikan tinggi, martabat tinggi banget, mereka juga banyak loh memulainya itu dari cuci piring. Buat apa malu, yang penting halal gitu kan. Saya pernah kok cuci piring, cleaning gitu sama temen, sama siapa, Mas Musa waktu itu. Cleaning itu kerja bersih-bersih perusahaan tiap malam itu pernah guys. Terus ada juga pernah tetangga itu yang ngelihat saya kok suka banget ngeramut mobil atau ngeramut istilahnya barang-barang yang saya punya itu bersih, kelihatan terawat gitu. Pernah sampai ditawarin, kamu mau nggak itu nyuci mobil saya bayar gitu loh, berapa gitu. Waduh, saya nggak pernah kerja nyuci mobil. Ya terserah kamu aja gitu, berapa bayarnya, yang penting saya kerjain dulu. Kalau kamu suka, kalau kamu puas, ya terserah kamu ngasih tarifnya berapa gitu. Jadi skill itu bener-bener dibutuhkan gitu kan. Sampai ada yang pernah bilang S1 sekarang itu di Indonesia setelah lulus itu seperti berenang di lautan bebas gitu. Berenang di lautan bebas itu, berenang pun itu mereka harus menghadapi rintangan yang banyak gitu loh. Tanpa ada skill tambahan, ya S1 tersebut pasti kesusahan kalau mau merintangi semua halangan yang ada di depan mereka gitu kan. Jadi untuk saya sendiri waktu itu
saya punya skill yang apa ya istilahnya, bersih-bersih, terus saya suka ngeramut atau ngerawat apapun lah yang sekitar saya itu tidy up atau clean atau istilahnya rapi, itu saya seneng banget gitu kan. Jadi itu adalah sebagai nilai tambahan buat saya. Terus ditawarin sampai cuci mobil itu pernah. Jadi ya buat teman-teman ya, kalau seumpama pengen sukses itu memang susah gitu loh kalau langsung dimulai dari atas gitu, nggak bisa. Jadi kita harus mulainya semuanya dari bawah guys ya. Sampai saya diejek-ejek kayak gitu kan, ya kerja kayak dongki, kerja kayak keledai, soalnya disuruh apa mau, disuruh ini mau. Tapi ya semuanya itu balik lagi di kita, jadi kita harus kuat gitu loh. Yang jelas kita harus menatap tujuan kita itu kemana kan. Istilahnya kita gak bakal kerja di situ terus, atau istilahnya kita mau lebih baik gitu kan. Jadi ya sampai pernah waktu itu ada cerita, si bos, saya kan suka main badminton ya, si bos itu pergi badminton juga. Dia kaget, loh kamu main badminton, loh bos kok di sini. Waktu itu saya masih baik banget gitu kan, ya emang sampai sekarang masih baik, cuman jarang ketemu aja. Waktu ketemu saya tetap baikin dia, istilahnya nggak ada rasa apa ya, musuh atau rasa jengkel atau apa. Soalnya saya juga berterima kasih banget gitu loh, dikasih referensi untuk apply di perusahaan yang baru. Dan waktu itu saya resign juga, resignnya baik-baik gitu. Terus waktu itu ketemu sama bos, loh mainmu kok bagus Dian. Iya bos, saya suka gitu, saya suka badminton, tapi ya saya masih belajar gitu kan, nggak bagus-bagus amat gitu. Oh saya suka mainmu. Terus saya juga istilahnya nawarin dia, ayo bos main bos. Terus soalnya waktu itu kelihatannya dia cuma datang sekali aja gitu loh, udah lama. Terus saya nawarin dia, ayo bos datang terus bos, sering datang biar ketemu terus sama pemain-pemain yang lain, biar bisa sparring gitu. Oh iya saya coba gitu, soalnya dia juga sibuk gitu guys. Akhirnya ya udah, semenjak itu saya nggak pernah ketemu lagi sama dia. Ya buat teman-teman, ini cerita ini sebagai motivasi aja ya guys ya. Jangan istilahnya jangan sampai menghakimi para pekerja di sini, ataupun menghakimi para pelajar yang ada di Indonesia ini sewaktu mereka bekerja di sini. Soalnya nggak mudah gitu loh kerja di sini, melawan budaya yang beda, istilahnya melawan diri kita sendiri untuk menerima budaya yang beda, itu nggak gampang. Jadi buat teman-teman, semoga termotivasi melihat video saya. Jangan sampai kalian istilahnya down atau gagal hanya dengan beberapa rintangan yang bisa istilahnya kalian atasi ya. Jadi saya waktu itu mikirnya juga, alah di Indonesia saya juga mesti gojlok-gojlokan sama teman-teman gitu kan. Ya saya ambil aja seperti itu. Contohnya saya juga pernah digojlok sama temen di SMA, wah wis ente-entean malahan. Makanya saya ambil contohnya seperti itu aja waktu bos bilang kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah dapat karyawan tetap dan juga udah permanen residen di sini. Alhamdulillah lancar-lancar, sehat walafiat, dan bisa sharing pengalaman ke teman-teman. Terima kasih.
Buat teman-teman yang tonton video saya sampai habis, jangan lupa di subscribe dan juga di like, serta di share ke teman-teman yang lain supaya bisa menjadi motivasi. Insya Allah saya akan share video-video pengalaman saya yang ada di Australia, khususnya tentang pekerjaan atau belajar dan juga yang lain lah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.